Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Ratna Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 12020201115 dari kelas 4 PAID, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya membuat jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah belajar pembelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja, untuk jawaban yang pertama, kata urgensi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu urgensi yang berarti keadaan yang mendesak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi mempunyai arti keperluan yang amat penting dan mendesak, sedangkan selanjutnya telah dijelaskan pada pembahasan hakikat metodologi pembelajaran bahwa metode pembelajaran yaitu ilmu yang membahas tentang cara atau strategi dalam interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Jadi, pengertian urgensi penerapan metode pembelajaran PAI adalah keperluan yang mendesak akan pentingnya penerapan ilmu yang membahas tentang cara dalam melaksanakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Metode merupakan hal yang sangat penting bagi peserta didik. Metode pendidik hampir sepenuhnya tergantung kepada kepentingan peserta didik. Para guru hanya bertindak sebagai motivator, stimulator, fasilitator, ataupun hanya sebagai instruktur. Upaya guru untuk memilih metode yang tepat dalam mendidik peserta didiknya harus disesuaikan dengan tuntutan dan karakteristik peserta didiknya. Ia juga harus mengusahakan agar pelajaran yang diberikan kepada peserta didik mudah diterima. Adapun urgensi dari model pembelajaran ini yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua sebagai pedoman bagi dosen atau guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga dosen atau guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu memudahkan para dosen atau guru dalam pelajaran para muridnya guna mencapai tujuan yang ditetapkannya. Dan yang terakhir yaitu membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan belajar bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode yang saya ambil di sini saya akan menjelaskan metode ceramah. Metode ceramah adalah metode belajar yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memang penggunaan metode ceramah secara terus-menerus dalam proses belajar kurang tepat karena dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa, terutama jika digunakan tanpa adanya media pembelajaran. Oleh karena itu, metode ceramah harus diterapkan hanya sebagai bagian dari strategi pembelajaran, bukan metode satu-satunya. Metode ceramah, sebagaimana metode yang lain, memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kelebihan dari metode ceramah, antara lain, yang pertama dapat menampung kelas besar dan setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan. Oleh karenanya, biaya yang diperlukan lebih murah. Yang kedua, bahan pelajaran dapat diberikan secara urut, ide atau konsep dapat direncanakan dengan baik. Yang ketiga, guru dapat menekankan hal-hal yang penting, sehingga waktu dan energi dapat digunakan sehemat mungkin. Yang keempat, isi silabus dapat dilakukan menurut jadwal, karena guru tidak harus menyesuaikan dengan kecepatan belajar siswa. Yang kelima, kekurangan atau tidak adanya buku pelajaran dan alat bantu pelajaran tidak menghambat jalannya pelajaran dalam metode ceramah. Nah, sedangkan kelemahan dari metode ceramah ini antara lain yang pertama, pelajaran berjalan membosankan siswa karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang diajarkan. Yang kedua, mungkin siswa menjadi pasif, hanya aktif membuat catatan saja. Yang ketiga, kepadatan konsep-konsep yang diajarkan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. Untuk jawaban dari soal nomor 2 ini mengenai pembelajaran PAIKEM,
Pembelajaran Paikem memang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Suasana pembelajaran juga dikondisikan sedemikian rupa sehingga tercipta suasana pembelajaran yang ramah dan bersahabat. Untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya keributan di kelas, guru perlu menegakkan kesepakatan kelas. Kepada siswa juga perlu diberikan batas-batas agar berperilaku siswa tidak kebablasan sehingga terkesan tidak sopan atau tidak ramah. Nah, jika tidak benar jika Paikem itu identik dengan kerja kelompok. Pembelajaran yang berkualitas haruslah memberikan pengalaman belajar yang menarik sekaligus beragam kepada siswa. Pembelajaran kelompok atau lebih tepatnya pembelajaran kooperatif memang merupakan salah satu pengalaman belajar yang penting bagi siswa. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa berlatih untuk bekerja sama dan sharing informasi untuk memecahkan permasalahan bersama. Namun, untuk berkembang menjadi pribadi yang utuh, siswa juga perlu berlatih untuk bekerja secara mandiri dan bekerja sama dalam kelompok yang besar. Oleh karenanya, seorang guru Paikem hendaknya dapat mengelola proses pembelajaran yang bervariasi dan melibatkan siswa dalam kelompok besar atau pleno, kelompok kecil atau kooperatif, dan bekerja secara individual atau mandiri. Untuk jawaban nomor 3, mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi ini adalah salah satu cara bagi pengguna media untuk mengkomunikasikan hal yang ingin mereka sampaikan kepada orang lain. Pengguna informasi dapat berdampak buruk dan baik. Dampak baiknya, kita dapat memperoleh banyak informasi dari teknologi yang canggih yang banyak bermunculan belakangan ini. Dampak buruknya, mungkin banyak orang lain yang salah mengartikan teknologi sehingga salah dalam penggunaannya. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Perkembangan teknologi telah memberi pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang efektif memerlukan suatu media yang mendukung penyerapan informasi sebanyak-banyaknya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka teknologi berperan penting sebagai sarana untuk mendapatkan materi pembelajaran yang diinginkan. Teknologi dan media pembelajaran adalah salah satu penunjang yang memang memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam proses pembelajaran. Efektivitas proses belajar mengajar atau pembelajaran sangat dipengaruhi oleh metode dan media pembelajaran yang digunakan. Semuanya saling berkaitan, di mana pemilihan tertentu akan berpengaruh terhadap jenis media apa yang akan digunakan. Dalam arti bahwa harus ada kesesuaian di antara keduanya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Penataan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar dipengaruhi oleh media yang dia gunakan. Jawaban nomor 4, mungkin yang pertama, tidak semua guru bisa mengajar jarak jauh. Mereka notabene harus menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi guru ini di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan dan tidak semua guru dapat melakukannya. Yang kedua, mungkin pemakaian teknologi pun juga tidak asal-asalan. Ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yakni teknologi pendidikan atau sering disebut TP. Pembelajaran online tidak hanya memindah proses tatap muka menggunakan aplikasi digital dengan disertai tugas-tugas yang menumpuk. Ilmu teknologi pendidikan mendesain sistem agar pembelajaran online menjadi efektif dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan secara khusus. Jadi guru memiliki kesulitan, mereka mungkin tidak memiliki ilmu khusus untuk pemakaian teknologi ini dan juga mereka kesusahan untuk membuat suatu pembelajaran menjadi efektif sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal. Yang ketiga, mungkin kesulitan guru ini adalah dalam pola pembelajaran daring, harus semua pelajaran bisa dilakukan secara online. Perlakuan sistem belajar online yang mendadak membuat sebagian besar guru kaget.
harus ada kebijakan perubahan sistem untuk pemberlakuan pembelajaran online dalam setiap mata pelajaran. Guru harus menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan ketersediaan teknologi. Yang keempat, tidak semua guru punya perlengkapan pembelajaran online. Peralatan TIK minimal yang harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung seperti video conference. Kemudian keberadaan perangkat minimal yang harus dimiliki guru sangat perlu dipikirkan bersama baik pemerintah kabupaten ataupun kota, provinsi, dan pusat termasuk orang tua untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kelima, ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah-daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi informasi untuk daerah yang kekurangan. Akses internet harus diperluas, kapasitasnya juga harus ditingkatkan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang, dan pola interaksi kita dengan teknologi, karena belajar harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Yang keenam, saya akan menjelaskan kembali mengenai makalah yang sudah saya paparkan, yaitu faktor-faktor belajar. Faktor-faktor belajar adalah peristiwa belajar yang terjadi pada pembelajaran yang dapat diamati dari perbedaan perilaku sebelum dan sesudah berada di dalam proses belajar. Sebab dalam makna belajar adalah adanya perubahan perilaku seseorang ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran. Ada dua faktor, yang pertama yaitu faktor internal. Faktor-faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari diri seseorang itu sendiri dan dapat mempengaruhi terhadap belajarnya. Faktor internal ini dibedakan menjadi 3 faktor, yaitu ada faktor jasmania, faktor kelelahan, dan faktor psikologi. Faktor jasmania ini juga terdiri dari 2 faktor lagi yang mempengaruhinya, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. Sedangkan faktor psikologis ini terdiri dari 8 faktor yang mempengaruhinya. Antara lain ada faktor intelijensi, faktor perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan, dan cara belajar. Selanjutnya, faktor internal yang berpengaruh dalam belajar, yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar dan dapat mempengaruhi terhadap belajarnya. Faktor eksternal dibedakan menjadi 3, yaitu ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga yang mempengaruhi belajar ini mencangkup dari cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan serta cara orang tua mendidik. Adapun faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencangkup dari metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin, sekolah, pelajaran, dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, serta metode belajar dan tugas rumah. Adapun faktor masyarakat ini merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Faktor masyarakat ini membahas tentang kegiatan siswa dalam masyarakat, yaitu kegiatan siswa di media massa, kemudian teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat yang semua mempengaruhi belajar mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.